Begitu datang Maria Al-Qibtiyah ke Madinah, dijadikan budak oleh Nabi SAW, muncullah rasa cemburu yang luar biasa pada istri-istrinya. Salah satunya adalah Ibunda Aisyah. Karena Ibunda Aisyah ini, dan itu pengakuan Aisyah bahwa dia adalah satu di antara istri Nabi yang paling tinggi kadar cemburunya pada Rasulullah. Nabi sekaligus manusia biasa. Agar apa? Agar segala tindakannya, perilakunya, solusinya, nasihatnya, fatwanya, semua bisa ditiru dan diikuti oleh umatnya. Andaikan Rasulullah SAW diutus bukan dari kalangan manusia, melainkan dari kalangan malaikat, maka amat sulit sekali bagi kita umatnya dan bahkan tidak mungkin kita untuk menirunya. Karena posisi Rasulullah SAW sebagai manusia biasa sehingga tidak keluar dari sisi-sisi kemanusiaan, tetapi perilaku Rasulullah SAW itu seluruhnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bicara tentang rumah tangga, maka tentu kita tidak akan lepas dari berbagai macam persoalan yang terjadi di dalamnya. Siapa yang tidak menginginkan rumah tangga yang bahagia? Siapa yang tidak menginginkan rumah tangga yang tenang, tentram? Karena itu merupakan cita-cita bagi seorang muslim membangun kehidupan rumah tangganya. Tetapi rumah tangga yang disebut-sebut sebagai sakinah, mawaddah, warahmah adalah rumah tangga yang tentu bukan lepas dari semua persoalan hidup, bukan. Tapi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah yang selalu mengedepankan nilai-nilai wahyu Allah dibandingkan hawa nafsunya. Karena itu ketika kita bicara tentang problematika kehidupan, rasa-rasanya di antara kita jarang yang menengok, kalaupun menengok pada kehidupan rumah tangga Rasulullah, hanya pada sisi-sisi yang sepotong-sepotong. Ibarat puzzle, kita ini hanya mendapatkan potongan-potongan puzzle, sehingga kita menangkap kehidupan rumah tangga Nabi tidak utuh. Itulah yang menyebabkan mengapa kita meniru nabinya tidak sempurna. Walaupun tentu tidak ada manusia yang bisa sempurna meniru 100% apa yang dilakukan Nabi. Karena memang ada hak-hak khusus seorang Nabi yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Karena itu para jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang kehidupan rumah tangga Nabi, maka sepantasnya bagi muslim untuk meneliti secara mendalam sampai pada perkara-perkara yang berhubungan tentang problematika. Meskipun problematika ini sebenarnya adalah persoalan yang adanya itu di ujung dalam sisi kehidupan rumah tangga Nabi. Artinya problematika itu hanya sekian persen dari kehidupan rumah tangga Nabi. Sisanya di dalam rumah tangga Nabi itu isi terjemahan dari sakinah, mawaddah, warahmah. Itu terjemahannya di rumah tangga Nabi. Jadi kalau kadang-kadang hari ini kan kita ini Masya Allah, ketika ada saudara kita, tetangga kita menikah, selalu doa yang dipanjatkan itu semoga samawa misalnya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal doa-doa itu kadang-kadang ada yang diterjemahkan oleh tradisi-tradisi tertentu dan belum tentu baik. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu selalu doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang dipanjatkan. Sebab berkah itu akan membuat kehidupan yang sempit menjadi lapang. Artinya bahwa orang yang mendapat berkah itu bukan tidak diberi kesempitan Allah dalam hidupnya. Bisa jadi diberi kesempitan, tapi kesempitan itu tidak membuat kehidupannya lupa kepada Allah. Nah, ini bedanya rumah tangga muslim dengan rumah tangga orang-orang yang masih disibukkan dengan perilaku kejahiliahan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bagi yang baru bergabung, saya ingatkan kembali untuk selalu membuka dengan ta'awuz dan basmalah agar berkahnya majelis kita pada malam hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tema besar kita tentang
problematika kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin kita sudah membahas lebih kurang 8 poin, ya 8 poin. Bagaimana cara Nabi mengatasi problematika? Problematika itu sekelas Nabi saja pasti ada, apalagi kita. Kenapa? Karena pernikahan itu memang didesain oleh Allah sebagai ayat-ayat Allah yang hidup di dalam rumah kita. Istri kita adalah ayat Allah, suami adalah ayat Allah, semua adalah ayat-ayat Allah yang hidup di rumah kita. Karena dia adalah ayat-ayat Allah, maka tentu kehidupan rumah tangga itu bukan kehidupan yang diinginkan dalam agama Islam, itu bukan kehidupan yang tidak lepas dari permasalahan, bukan. Tapi kehidupan rumah tangga yang diinginkan di dalam syariat Islam itu adalah kehidupan yang ketika seseorang itu masuk dalam rumah tangga itu selalu mengingat Allah dalam setiap langkah dan kehidupannya. Dan ketika kita bicara tentang metodologi, maka kita selalu mengingat Nabi. Nabi adalah terjumul Quran, terjemahan Quran. Maka Nabi disebut Quran yang berjalan. Beda-beda tipis sama kita lah. Kalau kita kan jalan-jalan sama Qurannya. Kemana-mana Quran dibawa, masih bagus dibawa. Kadang dibaca juga enggak gitu. Kalau Nabi terjemahan Quran, Quran yang berjalan. Karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Quran. Sehingga saya tidak perlu mengulang lagi rasanya di pembahasan kali ini, karena tema kita saja sudah sangat panjang sekali sebenarnya pembahasan ini. Sebagian di antara jamaah juga mungkin ada yang bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan kasus-kasus Nabi dalam rumah tangga yang berat sesuai dengan tema yang kita ingin angkat. Kasus-kasus Nabi yang berat inilah sebagai contoh saja, sebagai contoh. Kalau masalah yang berat ini saja bisa bisa diselesaikan oleh Nabi SAW, apalagi perkara-perkara yang tingkat kasusnya itu lebih rendah dari yang dialami oleh Nabi SAW. Nah, kali ini kita akan masuk satu persatu pembahasan tentang 3 dari masalah yang paling berat di kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan mencoba membiasakan diri dalam rumah tangga itu untuk hidup bagaimana terbimbing dengan cara yang dipraktikkan oleh Nabi. Berat, memang pasti berat. Apalagi bagi kita yang baru terbiasa dengan cara hidup Nabi. Apalagi bagi kita yang sudah terbiasa dengan pola-pola yang ditanamkan oleh kedua orang tua kita. Apakah salah pola yang ditanamkan kedua orang tua kita? Bisa salah, bisa benar. Karena orang tua kita manusia biasa. Tapi yang ditanamkan Nabi pasti benar. Karena Nabi langkahnya semuanya dibimbing oleh wahyu. Nah, 3 masalah ini sebagaimana yang disebar tadi di dalam flyer yang dibagikan oleh tim saya. 3 masalah ini masalah berat Nabi. Kalau Nabi bisa menyelesaikan masalah ini, karena ini tentu tidak lepas dari kehidupan Nabi sebagai seorang Nabi, ini masalah berat. Kalau Bapak Ibu para jamaah atau mungkin ada teman-teman sanak famili yang punya permasalahannya di bawah ini, kalau dia mau belajar cara hidup Nabi, pasti bisa akan selesai. Masalahnya kadang-kadang kita ini terlalu mengedepankan hawa nafsu. Kita ini selalu mengedepankan logika. Padahal logika bukan segala-galanya dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Bahwa logika dan kecerdasan itu dibutuhkan ketika menyelesaikan rumah tangga itu mesti. Tapi tidak semua logika yang dipraktekkan Nabi SAW itu semua murni dari sisi Nabi sebagai manusia. Bahkan sebagian dibimbing oleh Allah dengan wahyu Al-Quran. Karena kehidupan rumah tangga Nabi itu terbiasa. Setiap mereka menemukan masalah yang berat, maka yang ditunggu oleh Nabi, satu-satunya ditunggu oleh Nabi adalah wahyu Allah. Apakah itu yang terjadi dalam rumah tangga kita? Mari kita tanya. Apa 3 kasus itu? Pertama, kasus yang pertama ini adalah kasus hadisul ifki. Hadisul ifki ini pernah saya bahas di kajian sebelumnya, sehingga sepertinya karena terbatasan waktu kita tidak akan membahas persoalan hadisul ifki ini.
Ya, tapi yang jelas hadisul ifki ini adalah satu di antara 3 masalah yang paling berat yang menghantam rumah tangga Nabi. Kenapa sih kok rumah tangga Nabi harus menghadapi masalah berat ini? Oh, itu pasti. Karena orang kafir itu tidak pernah ridho, tidak pernah senang dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara dan upaya agar membunuh karakter Nabi SAW, sehingga ketika rumah sebagai miniatur negaranya Rasulullah itu dihantam dan itu terbelah dan berhasil terbelah, pecah belah berkeping-keping, maka tugas orang kafir berhasil. Nah, maka tidak heran nanti rumah tangga Nabi ada yang didasarkan problematika itu karena ada faktor eksternal dari orang-orang kafir, orang munafik. Salah satu contoh adalah hadisul ifki ini, berita bohong. Tersebarnya berita bohong waliyadzubillah terhadap rumah tangga Nabi yang menimpa Ibunda Aisyah radhiyallahu an, tentang tuduhan bahwa Ibunda Aisyah telah melakukan perbuatan keji terhadap salah seorang sahabat yang waktu itu melakukan perjalanan pulang dari perjalanan perang. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, yang banyak belum diketahui oleh para jamaah sekalian ini adalah kasus at-tahrim. Yang kedua, ada kasus takhir. Apa itu tahrim? Apa itu takhir? Kasus takhir dan tahrim ini sebenarnya para ulama ada yang menggandengkan sekaligus. Ini sebenarnya 2 kasus yang bukan sama kasusnya. Kasusnya beda tapi dia berendengan. Mana buktinya? Buktinya itu adalah kasus tahrim itu terjadi di akhir tahun 8 Hijriah. Ya. Kasus tahrim itu terjadi di 8 Hijriah, akhir tahun 8 Hijriah. Sementara kasus takhir itu terjadi di 9 awal Hijriah. Artinya ini berendengan. Kasusnya berendengan, gitu. Apa itu tahrim? Apa itu takhir? Ini mungkin di telinga para jamaah sebagian, tapi sebagian tentu sudah ada yang tahu, ya. Tapi sebagian mungkin ada yang asing istilah tahrim dan takhir. Tahrim itu sebenarnya surat at-tahrim, ya, surat at-tahrim. Mengapa Nabi SAW surat at-tahrim itu dikategorikan sebagai kasus berat? Begini. Kita masuk di pembahasan awal tentang surat At-Tahrim dulu. Nanti selesai At-Tahrim, kalau waktu mencukupi, kita akan bahas takhir. Takhir itu cara Nabi menyelesaikan masalah berat dengan cara memberikan opsi, pilihan kepada 9 orang istrinya yang ada di Madinah. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang At-Tahrim. Ya, At-Tahrim. At-Tahrim ini sebenarnya kalau kita lihat di surat At-Tahrim, Bapak Ibu nanti bisa buka di Qur'annya masing-masing, ya, di Qur'annya masing-masing. Silakan nanti Ibu buka Qur'an surat At-Tahrim ayat 1 sampai kurang lebih sekitar 6 ayat lah ya, sampai 6 ayat, ayat 1 sampai 6 ayat. Nanti Ibu silakan baca, nanti Ibu silakan memahami secara muhkam dulu ya, secara jelas dulu ya. Teksnya dulu Ibu pahami, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bisa dipahami para asatidz sekalian. Yang kedua, saya akan jelaskan latar dulu. Kenapa ayat itu turun sampai-sampai Allah menegur. Nah, sekarang bicara teguran. Teguran ini di kalangan para ulama sebenarnya berselisih pendapat. Ya, ada yang menganggap bahwa teguran ini menandakan bahwa Nabi bisa salah. Loh iya, kata para ulama yang mengatakan Nabi bisa salah ini, loh iya, bagaimana teguran itu ada sementara tidak ada kesalahan, gitu. Tapi ada yang berpendapat, dan ini dianut oleh jumhur mayoritas ulama, bahwa Nabi tidak pernah salah. Nabi maksum. Tapi di tengah-tengah, di pendapat yang ketiga, Nabi bisa salah, dan kesalahan itu atau dosanya itu adalah dosa-dosa yang sifatnya kecil. Ya, tidak dosa-dosa besar, artinya kesalahan-kesalahan yang kecil. Nah, terlepas dari itu, saya justru mengambil satu pendapat bahwa Nabi
tidak pernah salah atau maksum dalam dosa kecil maupun dosa yang besar. Loh, kenapa tidak pernah salah kok ditegur? Teguran itu tidak menunjukkan bahwa Allah sedang menunjukkan kesalahan Nabi, bukan. Justru teguran itu adalah pelajaran untuk umat setelahnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin bicara latar tentang 9 orang istri. Saya ingin berpesan ya kepada para jamaah, para asatizah sekalian, terutama para suami ini ya. Silakan antum pelajari problematika Nabi SAW dalam rumah tangga, maka bisa dipastikan antum akan jumpai betapa peliknya itu ya, problematika, konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki lebih dari satu istri. Itu. Nih tolong dipikirkan dulu, jangan digunakan hawa nafsu dulu. Ya. Jadi silakan saja kalau Anda punya niat berpoligami, monggo silakan. Gitu ya. Tapi tolong pertimbangkan ini. Rasulullah itu begitu menghadapi problem yang sangat berat ketika istrinya lebih dari satu. Bahkan 9 istri Nabi. Loh, kalau kita sekarang ini istri satu kerbin berantem dulu, mikir-mikir dulu lah. Apalagi yang dikedepankan cara kita berantem itu emosi, hawa nafsu, ngamuk nggak karuan, barang dibanting-banting, sampai kemudian keluar kalimat-kalimat lisan-lisan yang keluar dari adab Islam. Maka pikir-pikirlah daripada Anda nama dosa, gitu. Itu pesan saya. Yang ketiga, karakter poligami atau istri 9 istri Nabi ini perlu saya jelaskan geografisnya dulu supaya kita bisa membayangkan. Oh iya, 9 istri Nabi itu bentuknya seperti ini semua. Oh, saya kasih tahu nih. 9 istri Nabi itu ternyata terbagi menjadi 2 kubu. Wah, keren nih. Ini kalau udah main kubu-kubuan ini biasanya seru. Ini biasanya, kenapa terbentuk menjadi 2 kubu ini? Ini biasanya didorong karena faktor masing-masing istri Nabi ingin mencuri rasa cinta Nabi yang luar biasa kepada para istrinya. Maka kalau ibu-ibu nonton film Romeo and Juliet, kisah kesetiaan cinta seorang Romeo dan Juliet, itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dengan kesetiaan Nabi. Kemudian kita langsung bergumam di dalam hati kita, masa setia istrinya 9? Karena kita terbiasa yang namanya setia itu istri satu aja gitu. Itu doktrinnya Romeo and Juliet. Padahal kalau kita baca poligaminya Nabi itu orang paling setia terhadap istri-istrinya. Cuma setia itu kan belum tentu satu. Kalau versi Nabi gitu. Tapi kalau versinya Romeo and Juliet ya pasti satu. Baik. Sekarang latar ini perlu kita pahami supaya kita memahami kasus per kasus, walaupun saya tidak bisa detail ya. Saya tidak bisa detail menunjukkan riwayat-riwayat hadis itu ya, karena ini terlalu panjang waktunya. Karena nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama hadis. Ya, dari mulai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, para sahabat-sahabat yang lain, mereka mengeluarkan hadis yang berbeda-beda. Tapi saya ingin menyimpulkan saja supaya kita bisa mengambil, kan tujuan kita ingin mengambil hikmah, mengambil faidah dari kasus beratnya Nabi SAW, dari kasus beratnya Nabi. Ya, jadi satu, terbagi menjadi 2 kubu. Kenapa ini bisa terbagi menjadi 2 kubu? Dan apa alasan turunnya surat At-Tahrim ini sampai Allah menegur Nabi, jangan kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Loh, memang Nabi suka mengharamkan sesuatu yang halal? Oh, bukan itu maksudnya. Ini bukan teguran untuk maksud itu, bukan. Kalaupun sebagian para jamaah sekalian juga sering mendengar, misalnya ada istilah, pernah mendengar di kajian-kajian bahwa kisah ini berkaitan tentang kecemburuan. Betul, kalau itu betul. Kasus At-Tahrim ini adalah problem cemburu. Cemburu yang amat sangat para istri-istri Nabi ketika Nabi baru mendapatkan hadiah budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah dari seorang raja Mesir, Maukukis, yang saat itu sudah masuk Islam, yang pada saat itu salah seorang sahabat Nabi diutus oleh Allah ke negeri Mesir, kemudian mendakwahkan raja Maukukis, dan Maukukis menolak dakwah Nabi, tapi mereka menolak
sambil memberikan hadiah, gitu ya. Artinya mereka menolak secara halus, gitu ya, tidak memusuhi, tidak memerangi Nabi. Pulang dari situ, Nabi dihadiahi 2 orang budak. Satu Mari Al-Qibtiyah, satu lagi saya lupa, itu dihadiahkan kepada sahabat yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit dikasih ke dia. Yang satu untuk Nabi. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Mungkin tidak asing di telinga kita, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini seumur hidup dia menjadi budak Nabi, tapi kemudian nanti dia melahirkan anak Nabi. Ya, melahirkan anak Nabi. Dia ini milkul yamin, budak yang dimiliki oleh Nabi SAW. Begitu lahir anaknya yang namanya Ibrahim, kemudian Nabi melegitimasi dirinya sebagai Abu Ibrahim. Ketika kata Abu Ibrahim itu diterjemahkan oleh para ulama ahli tarikh, beliau mengatakan bahwa ketika kata Abu Ibrahim itu disematkan pada Nabi, maka itu menunjukkan Maria Al-Qibtiyah bukan lagi budak, melainkan istri Nabi SAW. Begitu datang Maria Al-Qibtiyah ke Madinah, dijadikan budak oleh Nabi SAW, muncullah rasa cemburu yang luar biasa pada istri-istrinya. Salah satunya adalah Ibunda Aisyah. Karena Ibunda Aisyah ini, dan itu pengakuan Aisyah bahwa dia adalah satu di antara istri Nabi yang paling tinggi kadar cemburunya pada Rasulullah. Kalau kita, istri kita ngomong, wah kok dia cemburunya kelewat banget ya. Istri saya mah nggak terlalu cemburu gitu amat, Ustaz. Iyalah, model kayak kita ini nggak terlalu layak amat dicemburui. Muka pas-pasan, ilmu agama pas-pasan, akhlaknya juga pas-pasan, semuanya serba pas-pasan. Apa yang dicemburu dari kita? Tapi Nabi SAW layak seorang laki-laki yang layak dicemburui oleh seorang Ibunda Aisyah. Begitu Nabi melihat istri-istrinya mulai terbakar cemburu, maka Nabi memisahkan rumah Maria Al-Qibtiyah agak sedikit jauh dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Repot kan kalau udah saling cemburu yang luar biasa sampai kemudian nanti main bakar-bakar rumah, kan repot urusannya. Kalau bakar tabunan mending, dan bakar rumah repot itu, ya. Maka Nabi pisahkan tuh. Nabi pisahkan. Ini suaranya masuk? Jadi kalau sampai kemudian dipisahkan oleh Nabi jaraknya agak jauh dari istri-istri Nabi yang lain, maka itu menunjukkan bahwa kecemburuan dari istri-istri Nabi yang lain luar biasa. Puncak dari kecemburuan itu, Maria Al-Qibtiyah itu melahirkan anak. Wah, ini makin kebakar, terutama Ibunda Aisyah. Kata mereka, kita ini dinikahi oleh Nabi bertahun-tahun, tidak diberikan juga keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin berpesan juga kepada pasangan suami istri yang sampai hari ini qadarullah belum juga dikaruniakan keturunan, tidak perlu bersedih, karena istri-istri Nabi pun juga tidak diberikan keturunan. Artinya mereka punya peran-peran besar dalam kehidupan kita, bukan hanya soal anak dan keturunan. Walau anak dan keturunan itu menjadi faktor penting kebahagiaan mesti, tapi bukan satu-satunya kebahagiaan. Ya, mulai cemburu kebakar luar biasa ketika Ibunda Aisyah itu mulai merencanakan sesuatu. Nah, ini kalau sudah mulai terbagi 2 blok, saya jelaskan blok ini ya. Kenapa harus ada 2 kubu? Kubu yang satu itu dipelopori oleh Ibunda Aisyah. Ya. Kaki tangan yang ikut di belakangnya itu ada Sofia, ada Saudah binti Zam'ah, ada Hafsah. 3 nih. Sisanya ada di blok atau kubunya Ummu Salamah. Biasanya kalau orang cerdas ketemu orang cerdas tuh rada kurang akur. Biasanya begitu. Walau tidak semua ya. Biasanya kalau orang cerdas, terlalu cerdas, ketemu orang cerdas, itu biasanya kurang akur ya. Aisyah cerdas, Ummu Salamah juga cerdas. Makanya dia kebagi jadi dua blok ini ya. Kenapa terbagi menjadi 2 blok ini? Karena Nabi tahu Ibunda Aisyah ini kecemburuannya luar biasa, maka Nabi sering sekali berada di rumah Ibunda Aisyah. Sampai berkali-kali itu ditegur. Salah satu contoh adalah sahabat Nabi itu gini,
Sahabat Nabi itu kalau mau ngasih hadiah pada Nabi itu kan mau menerima hadiah, tapi Nabi tidak menerima sedekah. Ya, kalau dikasih hadiah Nabi terima, tapi Nabi tidak terima sedekah. Nah, sahabat ini karena mereka ingin mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, dia tahu tidak ada istri yang paling dicintai Nabi melebihi Ibunda Aisyah. Sahabat tahu. Maka sahabat itu kalau mau ngasih hadiah ke Nabi nunggu di rumah Ibunda Aisyah. Inilah yang menyebabkan protes, demo kubunya Ummu Salamah. Jadi kubunya Ummu Salamah ini bikin demo ya. Satu, pertama diutuslah Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, berlaku adillah engkau kepada istri-istrimu yang lain. Ini nuntut keadilan. Kalau konteksnya poligami ya boleh-boleh aja. Istri yang satu merasa ada ketidakadilan dengan istri yang satu. Nuntut boleh. Ini contohnya. Kalau Nabi saja dituntut, apalagi kita gitu ya. Dituntut tuh. Mas Widi nggak usah nanggut-nanggut ya. Jadi. Ya. Jadi kalau menuntut keadilan, itu pasti. Maka Ummu Salamah kemudian, ya Rasulullah berlaku adillah. Umumkan kepada para sahabat, kalau mereka mau ngasih hadiah itu ya di mana saja kamu bermalam itu di rumah istri yang satu, istri yang dua, istri yang tiga, ya kasih hadiah lah. Nah, ini keadilan. Sebenarnya bukan mereka kurang hadiah, bukan. Ini soal keadilan. Keadilan itu tidak bisa diukur dari apa ya? Dari banyaknya harta, bukan itu ukurannya. Keadilan itu apalagi bagi seorang wanita, kan Nabi sudah ngomong kalau soal cinta nggak bisa. Ya, Nabi nggak bisa berlaku adil dalam urusan cinta, nggak bisa. Nabi orang paling dicintai, wanita paling dicintai adalah Ibunda Aisyah. Udah. Tapi kalau soal yang lain, Nabi bisa berlaku adil. Nah, ini kaitannya dengan materi, Nabi tuntut tuh, ya. Kemudian kata Nabi, ya Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah fa innahu wallahi man nazzala 'alaiha al-wahyu wa anna fi laqafi amra'atin min kunna ghairiha. Wahai Ummu Salamah, jangan kamu menyakiti diriku pada saat ada di rumah Aisyah, kata Rasulullah. Karena demi Allah tidak pernah wahyu itu turun kepadaku di saat aku berada di dalam selimut salah seorang di antara kalian selain Aisyah. Wah, ini kan keutamaan. Keutamaan pada diri Ibunda Aisyah yang tidak ada pada istri-istri yang lain gitu. Maka kemudian kata Ummu Salamah, wallahi demi Allah, saya bertaubat kepada Allah. Ini istri yang solehah itu begitu. Dikasih tahu sekali ngerti. Ini kadang-kadang istri udah sekali, dua kali dikasih tahu, tok-tok banget isi kepalanya itu. Ini sekali dikasih tahu, wallahi demi Allah, saya bertaubat dari menyakiti engkau wahai Aisyah. Tapi apakah berhenti Ummu Salamah perseteruannya? Enggak. Lidahnya nggak nyakitin Aisyah. Tapi apa? Ummu Salamah ngutus Zainab binti Jahsy. Oh, Zainab ini terkenal karena dia paling tua di antara istri nabi-nabi yang lain tuh, yang 9 itu dia paling tua nih, Zainab binti Jahsy ini. Datang teriak-teriak. Ya Rasulullah, berlaku adil engkau. Kau dengarkan istri-istrimu yang lain. Nah, lebih panas lagi suasananya. Suaranya kencang Zainab sampai kedengaran ke telinganya Aisyah sendiri. Rasul ngelirik ke wajahnya Aisyah, bertanda Rasul mengizinkan Aisyah untuk membalas ucapan Zainab. Akhirnya apa? Ribut. Ini main kecerdasan intelektual. Ributnya nggak kayak model bini-bini zaman sekarang gitu ya, main jenggut-jenggutan. Begitu ada yang ngupload lagi di Instagram, di YouTube, jadiin konten dah. Ya, nggak begitu. Istri Nabi jauh dari sifat-sifat buruk itu. Mereka ribut itu ribut-ribut intelektual. Mereka bicara tentang dalil, bicara tentang keadilan, sampai Zainab terdiam. Itu menunjukkan apa? Kecerdasan Aisyah tidak ada yang menandingi. Gitu ya. Itu menunjukkan kecerdasan Aisyah tidak ada yang menandingi. Ini yang pertama ya, latar belakangnya dulu. Saya jelaskan latarnya. Kemudian nanti kita ambil hikmahnya aja langsung. Saya tidak masuk ke ruang perdebatan dan perbedaan tentang surat At-Tahrim ini. Kalau ada para jamaah sekalian yang pernah mendengar kasus At-Tahrim ini terkait dengan masalah Nabi mengharamkan madu. Madu bukan madu yang hidup ya, madu beneran madu ya. Nabi itu datang ke istri Zainab binti Jahsy, Nabi minum apa? Madu.
tiba-tiba ada konspirasi dua istri Nabi, namanya Aisyah dan Hafsah binti Umar. Kita sepakat ya, kalau nanti Nabi datang ke rumah kita, karena dia baru minum madu di rumahnya Zainab binti Jas, itu kenapa Nabi sediakan madu yang cukup bagus waktu itu, madu Yaman? Karena Zainab punya duit. Zainab tuh dibanding istri Nabi lain, duitnya paling banyak. Kenapa? Karena dia usaha. Inilah dalil yang menunjukkan kalau perempuan itu boleh usaha, boleh. Contohnya Zainab binti Jahsy. Dia usaha, dia belikan madu terbaik ke Rasulullah, tapi istri yang Nabi yang lain cemburu. Ini Aisyah sama Hafsah konspirasi. Bilang nanti kalau datang ke rumah kita, kenapa mulutmu ya Rasulullah bau maghafir? Apa itu maghafir? Maghafir itu sejenis minuman yang mereka tahu Nabi nggak suka minuman maghafir itu. Gitu. Ya nggak tahu lah jenis minumannya seperti apa, tapi yang jelas maghafir itu seperti minuman kayak sedikit bau seperti bau arak lah gitu ya. Tapi bukan arak, maghafir itu bukan arak. Karena akhirnya semua dikonspirasikan oleh dua orang ini. Bilang kalau Nabi datang kok bau maghafir, Nabi datang ke rumah ini bau. Sampai Nabi bersumpah, saya tidak akan minum madu lagi. Sangkain itu madu, padahal bukan. Nah kemudian turunlah ayat ini. Janganlah mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Nah ini mungkin para ustadz, para alim ulama di mimbar-mimbar atau mungkin pengajian-pengajian sering menyampaikan kisah ini. Padahal sebenarnya kasus surat At-Tahrim, saya pribadi ini ngambil pendapat bukan dari sini. Ya. Saya ini mengambil rujukan dari beberapa sahabat yang sangat masyhur. Salah satunya adalah Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lainnya. Yang mereka berkesimpulan kasus surat At-Tahrim ini turun, teguran Allah kepada Nabi berhubungan dengan kasus Maria Al-Qibtiyah. Nah ini baik, kita akan bahas surat At-Tahrim ini terkait dengan kasusnya Maria Al-Qibtiyah. Apa itu? Kan istri Nabi kan ada gilirannya tuh, satu hari itu udah ada gilirannya. Pada siang hari Nabi membawa Maria Al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah. Ini riwayat ya, walaupun ada yang mengatakan Zainab, tapi saya ngambil rujukan yang paling rajih, paling kuat di rumahnya Hafsah binti Umar. Nabi datangi rumah Hafsah, waktu itu Hafsah tidak ada di rumah itu. Dan Nabi bergaul dengan Maria Al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah. Ya. Saya pribadi agak berat menceritakan persoalan ini karena ini problem yang sangat sensitif di dalam rumah tangga Nabi. Bagi kita kalau menceritakan rumah tangga Nabi itu sama dengan menceritakan rumah tangga ayah ibu kita gitu loh. Karena Ummahatul Mukminin kan ibu kita gitu ya. Jadi intinya begini. Nabi bergaul dengan Maria Al-Qibtiyah. Sama sahabat Nabi yang lain, kalau siapa Umar bin Khattab kalau ditanya tentang kisah ini mereka jawabnya juga berat. Karena mereka adalah anak-anak yang beradab gitu. Bergaul dengan Maria Al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah dan begitu siang hari, kalau bahasa kita itu mah terciduk. Hafsah datang, kemudian Hafsah mengancam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berlaku adil dan engkau berhubungan bersama Maria di rumahku dan di ranjangku?" Wah, ini udah berat ini. Ini kasus berat ini. Ini berat. Maka kata Rasulullah, "Wahai Hafsah, maukah engkau aku haramkan Maria Al-Qibtiyah untukmu?" Ini yang ditunggu-tunggu emang. Karena mereka semua udah gedek banget sama istilahnya, bukan gedek ya, mereka tuh sudah cemburunya luar biasa pada Maria Al-Qibtiyah. Kata Hafsah, "Saya setuju. Dengan syarat," kata Rasulullah, "jangan kau siarkan berita ini kepada istri Nabi yang lain." "Setuju," kata Hafsah. Ternyata kasus ini dibocorkan oleh Hafsah kepada Ibunda Aisyah. Hafsah ingin membuat satu rekayasa. Nah ini rumit banget ya, rumit. Poligami itu nggak sederhana yang kita bayangkan, rumit. Ini berat masalahnya. Hafsah ingin berkonspirasi pada Aisyah seolah-olah
Dia buat konspirasi agar Rasulullah menyangka kalau yang menyebarkan berita itu bukan Hafsah melainkan Aisyah. Nah, akhirnya apa? Begitu Nabi tahu ternyata berita ini tersebar kepada istri-istri Nabi lain, kemarahan Nabi meninggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ceritakan geografis Madinah. Tahun 8 Hijriah itu, Madinah ini sedang dalam kondisi ketakutan. Dalam tanda petik, ketakutan saat Raja Ghassan, sekutu Romawi, ingin menyerang Madinah. Jadi mereka tuh was-was, deg-degan. Nggak tentram lah kehidupan bernegaranya. Ya, mirip-mirip kita lah hari ini. Banyak nggak tentramnya hidup bernegara, betul ya? Kadang-kadang problem ada aja di pemerintahan. Kadang-kadang ini kok masalah kusut amat, padahal masalah sederhana dibikin kusut gitu ya. Jadi ketentraman bernegara itu juga penting bagi orang beriman untuk membangun bi'ah lingkungannya. Percaya deh, kadang-kadang negara yang kusut, negara yang kacau itu akan berdampak secara psikologi pada diri seseorang dan mempengaruhi orang tersebut dalam mendidik keluarganya. Itu ada pengaruhnya gitu. Suasananya tegang waktu itu. Khawatir tiba-tiba Raja Ghassan ini menyerang Madinah. Gitu. Tiba-tiba sahabat Ansor datang tergopoh-gopoh ke rumahnya Umar bin Khattab sambil berteriak, "Wahai Umar, ada berita besar." Umar kaget. Wah, berita apa ini? Ini sepertinya berita Raja Ghassan mau nyerang Madinah. Ternyata apa? Nabi meninggalkan istrinya. 9 istrinya ditinggalkan semua. Nah, ternyata saya ingin simpulkan, ketentraman dalam rumah tangga itu bahkan tidak kalah pentingnya bagi ketentraman negara, gitu. Itu contoh sederhananya. Contoh sederhananya bahwa berita itu menjadi berita besar saat itu ketika rumah tangga Rasulullah sendiri itu di dalam ancaman. Apa ancamannya? Nabi berpisah rumah dengan istri-istrinya dan Nabi bersumpah akan berpisah dengan istrinya selama 1 bulan lamanya. Nah, inilah mungkin saya bisa menerjemahkan kalimat di Quran surat An-Nisa ayat 34, wahjuruhunna fil madaji. Itu di ayat 34-nya ada di ujung-ujung itu, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Maksudnya kalau mereka berlaku nuzus, membangkang, melanggar syariat, membuat kalian marah luar biasa, maka kemarahan itu tidak ditumpahkan dengan kekuatan tangan. Islam tidak mengajarkan dengan kekuatan tangan. Loh, itu ada apa Ustadz yang kemarin Ustadz bahas terkait dengan wadribuhunna? Kamu pukul mereka. Kita sudah menerjemahkan ya. Memukul itu yang dimaksud bukan pukulan yang menyakitkan. Bahkan memukul itu Nabi memberikan contoh pukulannya hanya mendorong dada Ibunda Aisyah. Cuma itu aja. Sekali-kalinya pun itu kepada 9 orang istrinya, bahkan 11 istri Nabi sebelumnya. Artinya, para jamaah sekalian, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sedikit pun kepada istri-istri Nabi yang lain. Nah, kali ini terkait dengan pisah wahjuruhunna fil madaji ini, pisahkanlah mereka dari tempat tidurmu. Ya, apakah ini hukuman fisik? Enggak. Ini hukuman psikologi. Bagi seorang wanita, tidak ada satu hal yang dibanggakan bagi dirinya kepada suaminya kecuali kecantikan dirinya, ya, dan rayuannya pada suaminya ketika suaminya mulai punya masalah. Nah, itu biasanya yang dibanggakan perempuan itu. Tapi begitu agama Islam, syariat Islam, Nabi mencontohkan pisahin dari ranjang. Seolah-olah ini ingin membunuh sesuatu yang paling berharga pada diri wanita. Itu ya. Nah, disinilah ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama terkait dengan hukum pisah ranjang ini. Apakah pisah ranjang itu artinya tidak tidur bersama istrinya di dalam satu ranjang itu, tapi masih satu atap, satu rumah, atau berpisah tidak satu atap, satu rumah itu ninggalin, kalau bahasa lain ditinggalin. Apakah begitu caranya?
Ibnu Hajar memberikan penjelasan hukum pisah ranjang. Hukum pisah ranjang ini berbeda-beda bentuknya, kata Ibnu Hajar. Tergantung situasi dan kondisi psikologi seorang istri. Gitu ya. Sebab kadang menjauhi mereka itu dalam rumah, menjauhi dalam rumah maksudnya masih satu rumah, tapi pisah tempat tidur. Itu kadang lebih menyakitkan istri dibandingkan pisah rumah. Kadang-kadang begitu. Ada seorang istri yang begitu. Kenapa? Kalau pisah rumah, dia nggak lihat mukanya. Lalu pergilah kemana kek? Gua ampak lihat lu, kalau bahasa orang Jakarta. Nyesek gua kalau lihat lu tuh. Pergi kayak kemana muka lu? Muka nggak jelas lu, kan begitu tuh. Akhirnya begitu pergi, tenang nggak dia? Tenang. Mungkin tidak terlalu tertekan. Tapi begitu ada dalam satu rumah, tapi tidak berkomunikasi, didiemin. Bukan cuma didiemin, tapi tidak bergaul, tidak berhubungan intim dalam rumah tangga, di dalam satu ranjang. Atau ada juga para ulama yang menerjemahkan tidurnya masih satu ranjang, gitu ya. Cuman mukanya satu madep ke kanan, istrinya, yang satu lagi madep kiri, gitu. Ini istri tuh kadang-kadang ada ketika diberikan sanksi hukuman psikologis seperti ini, itu kadang-kadang mereka merasa tertekan, frustasi. Akhirnya kadang-kadang ketika mereka sudah tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan pada suaminya, mereka tidak bisa merayu suaminya, mereka akhirnya menyerah. Akhirnya mereka mau berjanji pada suami untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi, dan dia mau bertobat, meminta maaf pada suaminya, dan selesai rumah tangga. Kadang-kadang ada begitu. Nah, jadi ternyata ini masalah berat di dalam kehidupan rumah tangga Nabi terkait dengan masalah kecemburuan. Oh, ternyata ratingnya begini, kalau di rumah tangga Nabi itu ada kecemburuan yang tingginya luar biasa. Ini ternyata rating nomor 1 dalam masalah berat dalam rumah tangga Nabi. Ini nomor 1. Nanti di bawahnya kecemburuan itu ada problem ekonomi. Ada problem ekonomi. Ini yang kita akan jelaskan di pembahasan selanjutnya terkait dengan takhir. Nah, takhir itu sebenarnya masalah problem ekonomi. Istri minta jatah uang belanja agak lebih, gitu ya. Ini sebenarnya kasus takhir itu. Sampai nanti Nabi memberikan pilihan. Baik. Sekarang kita ingin ambil hikmah kenapa Nabi kemudian sampai menyendiri di pojokan Masjid Nabawi, sampai-sampai Nabi menutup pintu berhari-hari, tidak keluar rumah, tidak keluar dari pintu tersebut, sampai berita itu tersebar dan menjadi headline news di Madinah, sampai mereka kemudian merasa kebingungan. Sahabat-sahabat tidak ada yang boleh masuk. Abu Bakar minta izin, mohon izin kepada penjaganya untuk masuk, Nabi tidak mengizinkannya. Umar bin Khattab minta izin, Nabi pun tidak mengizinkannya. Akhirnya kedua-duanya diizinkan oleh Nabi masuk. Ternyata begitu sampai di dalam, Nabi sedang bermusyawarah dengan istrinya. Kemudian tersebarlah berita, Abu Bakar, Umar tahu kalau ternyata kenapa Nabi memisahkan diri dari istri-istrinya, karena ini adalah kasus kecemburuan yang pertama, yang kedua kasus ekonominya. Jadi gini, untuk mengkombinasi, kadang-kadang ada yang menyimpulkan Nabi menyendiri gara-gara istri-istrinya minta jatah uang belanja yang lebih. Padahal bukan itu. Ini boleh jadi, ini kan terjadi 8 Hijriah akhir tahun, yang kasus At-Tahrim ini. Masalah kecemburuan Nabi, kecemburuan istri-istri Nabi. Yang kedua, ini kasus At-Takhir, ini adalah kasus istri-istri Nabi minta jatah uang belanja yang lebih, gitu ya. Ini kalau di para ulama ahli tarikh ini mengkombinasikan dua riwayat ini, dijadiin satu. Bisa jadi kasus At-Tahrim ini menjadi motif pertamanya, tiba-tiba ini belum selesai, istri Nabi yang ini udah bikin kasus lagi. Apa kasusnya? Kasusnya mereka minta jatah uang belanja lebih. Sehingga Nabi begitu marah luar biasa pada istri-istrinya, sampai Nabi kemudian menyendiri meninggalkan istrinya. Nah ini jadi kalau kita mau mengkombinasikan dua riwayat, itu bisa jadi begitu polanya. Sekarang kasus At-Tahrim kita akan ambil faidah dan hikmahnya. Satu, Nabi begitu Umar masuk bertanya kasusnya, ternyata Umar langsung begitu tahu kasusnya, ini kasusnya gara-gara anaknya Hafsah, maka Umar memukul Hafsah, anaknya.
Kurang aja kalau bahasa kita. Kurang ajar kamu ya. Kamu berani meminta sesuatu yang Nabi tidak sanggup memenuhinya. Puk, dipukul Hafsah. Nabi sampai kaget. Udah. Jangan ribut. Karena Nabi sendiri sebagai suami tidak pernah melakukan itu. Kalau Umar kan bapaknya gitu ya. Abu Bakar datangi Aisyah, dipukul juga. Puk. Wah, Nabi jadi malah repot misahin anak sama bapak. Kasusnya jadi malah main kekerasan fisik ini gitu ya. Ini dua-duanya dipukul ini. Aisyah sama Hafsah udah ketakutan luar biasa. Abu Bakar nyerang anaknya Aisyah. Hafsah diserang bapaknya Umar ibn Khattab. Nah, tapi kemudian masalah itu kita akan ambil faidahnya. Umar masuk, begitu masuk, kemudian Umar menceritakan tentang kejadian sampai yang membuat Nabi tertawa. Padahal sebelumnya Nabi marah. Nabi bahkan tidak tersenyum sedikit pun. Kata Umar, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini orang-orang Mekah, suami-suami orang Mekah, ini terbiasa kami mendominasi istri. Jadi istri wajib taat. Nggak banyak tanya, apa yang diperintahkan kami, mereka harus jalan. Kami loh, suami-suami Mekah ini. Istri-istri Mekah ini begini. Tapi begitu kami pindah ke Madinah, kok tiba-tiba istri saya berani ngelawan? Gitu ya. Kenapa kamu ngelawan? Apa jawaban mereka? Apa kamu tahu, istri Nabi saja itu berani membantah nabinya. Kenapa kami tidak bisa berani membantahmu? Kemudian kata Umar, kalau saya dibantah istri saya Rasulullah, lebih baik leher istri saya pukul. Nabi seketika yang tadinya nggak pernah tersenyum ketawa ngakak melihat kelakuan Umar itu. Jadi Umar ini selain mau nyeritain keadaannya, Umar juga mau menghibur Nabi gitu maksudnya. Aslinya Umar tidak pernah melakukan itu. Umar hanya ingin menghibur Nabi agar Nabi itu tersenyum, dan Nabi tersenyum. Berhasil Umar. Nah, baik, kita akan ambil hikmahnya. Satu, kasus At-Tahrim ini. Nanti ayat dan surat At-Tahrim ini silahkan ibu bapak baca saja di rumah ya. Satu, kita ambil faidahnya saja. Satu, pertama, pentingnya saling menjaga rahasia antara suami dan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Istri wajib menyimpan apa-apa yang buruk dari suaminya, kecuali ada hal-hal tertentu yang dalam rangka ingin menyelesaikan problematikanya, itu pun pada orang-orang yang dipandang bisa terpercaya dan menyimpan rahasia itu dengan baik. Jadi tidak boleh saling membuka aib, saling membuka kekurangan, saling mencari celah, sebab kalau dicari celah kesalahan suami istri pasti akan ketemu. Gitu. Maka pentingnya menyimpan rahasia. Maksudnya begini, ketika suami mengatakan sesuatu pada istrinya, maka istri mesti tahu, sekalipun fitrahnya perempuan itu doyan cerita. Kemana aja cerita, kadang-kadang sering keceplosan. Tiba-tiba keceplosan. Ini kadang-kadang yang sering memicu problematika dalam rumah tangga paling berat. Ketika seorang istri tidak bisa menjaga rahasia-rahasia penting pada kehidupan rumah tangga suaminya. Contoh tadi itu, kasusnya Maria Al-Qibtiyah. Saya ingin kasih intro sedikit ya. Kenapa kasus Maria Al-Qibtiyah ini kok jadi sering dibesar-besarkan oleh kaum orientalis, seolah-olah Nabi berlaku tidak adil pada istrinya, pada Maria Al-Qibtiyah. Bukan seperti itu ya. Kenapa kok Nabi mengharamkan Maria Al-Qibtiyah? Apa karena takut rahasia tersebar pada istrinya? Enggak, bukan juga karena itu ya. Nabi hanya ingin menunjukkan kualitas istrinya yang bernama Hafsah, apakah dia bisa menjaga rahasianya atau tidak. Ternyata aku tidak bisa. Maka kemudian kasus ini, kalau kasus masalah Nabi menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah, saya pikir ranjangnya Hafsah itu kan ranjangnya Nabi. Bukankah Maria Al-Qibtiyah statusnya budak? Budak itu tidak punya jatah hari sebagaimana istri-istri Nabi yang lain. Artinya, kapanpun Nabi mau menggauli budak, itu sah, boleh secara hukum syariat. Gitu. Artinya Nabi tidak melakukan pelanggaran apa-apa kok dalam kasus ini. Tapi lagi-lagi Nabi menghargai seorang wanita. Nabi menghargai Hafsah. Jangan sampai kecemburuannya itu menyebabkan
memunculkan kerusakan. Perempuan tuh kalau udah cemburu, ya Allah, kata Nabi, perempuan tuh kalau udah cemburu itu kadang-kadang nggak bisa bedain mana lembah atas mana lembah bawah. Itu gelap mata, kalau bahasa itu gelap mata gitu. Ya contohnya kasus kecemburuan Sarah kepada Hajar di kisahnya Nabi Ibrahim itu kan sangat terkenal. Sampai-sampai Sarah mengatakan, andaikan Hajar ada di depan mataku, pasti akan aku potong-potong menjadi 10 bagian. Oh, itu kan kecemburunya tingkat dewa itu. Istri kita aja cemburu nggak nyampe gitu-gitu amat ya. Tapi jangan diterjemahkan sesingkat itu memahami kualitas wali-wali Allah ini. Ya, jadi yang pertama pentingnya menjaga rahasia. Ya. Dan pentingnya juga Nabi mengambil sikap tegas. Apa sikap tegas apa? Hafsah dicerai. Jadi kalau dikatakan istri Nabi tidak pernah ditalak, buktinya Nabi pernah menalak Hafsah. Gitu ya, kasus ini berat sekali. Ketegasan seorang suami untuk mengambil tindakan hukum ini kadang-kadang diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini kadang-kadang, ya Allah jadi suami. Iya sih kalau di luar dia gojek, mohon maaf ya. Iya sih kalau di luar dia jualan apa gitu ya, yang mungkin nggak bonafit gitu. Tapi kalau sudah di rumah dia itu pemimpin. Dia mesti menunjukkan sikap tegasnya. Jangan melehoi banget jadi suami. Ini melehoi banget. Kadang-kadang ya Allah, anaknya leor, anaknya ngelanggar, bodoh amat, anaknya main game asik aja. Hati-hati nih ya. Jadi kadang-kadang ketentraman itu sengaja dipaksa oleh orang-orang kafir itu hilang dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena begitu ketentraman itu hilang dalam rumah tangga seorang muslim, maka dia akan kehilangan fokus untuk mendidik generasi Islam. Pasti itu efek sampingnya. Makanya ibu-ibu kalau terjadi konflik dalam rumah, pasti hal yang jadi korban itu anak-anak. Dan biasanya pemicunya macam-macam. Faktor kemiskinan, faktor terlilit hutang, faktor macam-macam itu. Maka sebisa mungkin seorang istri itu harus menjadi pelopor sakinah, ketenangan. Jangan jadi kompor meleduk gitu. Atau kompor meleduk ya. Kan kalau Nabi pulang dari Gua Hira turun, dalam kondisi muka pucat, punya masalah berat dalam hidup, ketuk-ketuk pintu, yang buka ibunda Khadijah. Kata para ulama, Khadijah itu kalau dilihat wajahnya, sekali Nabi melihat Khadijah, separuh masalah Nabi hilang. Baru melihat mukanya doang tuh. Kira-kira bapak-bapak kalau ngelihat istrinya begitu buka pintu, separuh masalah bapak-bapak hilang nggak, Pak? Apa tambah masalah? Ya Pak Ustadz, istri saya mirip-mirip Khadijah lah, gitu ya. Begitu saya lihat, ternyata masalah saya nambah berat. Pantas banyak suami-suami yang frustasi gitu ya. Ibu-ibu nggak usah sewot dulu Bu ya, karena nanti ada pembahasan buat suami. Ini kita lagi fokus membahas tentang istri ya Bu ya. Yang kedua, ada hukum-hukum yang berhubungan tentang halal dan haram. Ya, terkait dengan tadi Allah ya Nabi Allah, jangan kau mengharamkan sesuatu apa-apa yang Allah halalkan. Ini bukan Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Bukan itu maksudnya. Seperti gini, saya kasih contoh analogi yang paling sederhana, walaupun sebenarnya problemnya nggak sederhana itu. Tapi karena ini kita dibatasi waktu, sebab pembahasannya panjang lebar. Ulama ahli hadis, ulama ahli fikih bahas dalil surat At-Tahrim ini, kenapa Nabi sampai ditegur oleh Allah, kenapa engkau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, itu pembahasannya panjang lebar. Tapi saya kasih analogi yang sederhana supaya bisa ditangkap, dipahami dengan baik. Kayak gini, saya nggak suka sesuatu, gitu ya. Saya nggak suka jengkol. Ini saya pribadi nih. Saya namanya jengkol, pete, apalagi rokok. Wah, itu paling, saya sampai bilang, ini saya haramkan ini. Itu bukan berarti secara hukum saya telah mengharamkan secara iktiqodiyahnya, bukan. Artinya saya mengharamkan untuk diri saya. Artinya kalau orang-orang mau apa sih namanya, makan jengkol, makan pete, kalau ngerokok ini hukum yang saya yakini ini haram secara keseluruhan ya. Ini soal pete dan jengkol ya. Itu analogi yang simpel, tapi tentu pembahasannya tidak sesimpel itu. Saya kasih analogi begitulah.
Jadi terkait dengan ayat ini ada nilai-nilai hukum halal dan haram. Yang ketiga ada ketentraman rumah tangga, bahkan tidak mengalahkan ketentraman negara. Tadi contohnya kisah Raja Ghassan yang menyebut Madinah. Ternyata ketidaktentraman masyarakat Madinah itu tidak kalah hebatnya ketentraman urusan rumah tangga gitu. Ngerti yang saya maksud? Ya. Maksudnya jangan main-main untuk di rumah tangga itu. Sebab begitu rumah tangga itu hilang ketentraman, maka boleh jadi akan berdampak efeknya itu kemana-mana tuh. Ya, sampai ngedidik anak jadi nggak beres gitu ya. Sampai ada orang tua tuh, anak saya tuh kalau di luar rumah saya itu kok bener soleh gitu. Misalnya dititipin di asrama atau di mana, itu dia soleh banget. Atau di pesantren, ya Allah anak saya soleh banget. Tapi begitu balik ke rumah kok gablek lagi ya. Main game gak karu-karuan, sholat gak karuan. Itu mestinya yang disalahkan jangan anak. Boleh jadi jin ifritnya ada di rumah kita itu. Jangan-jangan, iya di rumah dia, di luar rumah dia soleh, begitu dalam rumah dia gak soleh. Ini jangan-jangan jinnya ada di rumah kita itu. Maka peran seorang wanita, seorang istri untuk menghadirkan sakinah dalam rumah. Nanti begitu istri itu berhasil menciptakan sakinah dalam rumah, maka dia akan mendapatkan dua hadiah. Sakinah, begitu dia berhasil membangun fondasi sakinah, maka dia akan mendapatkan mawaddata warahmah dari suaminya. Tapi yang menciptakan sakinah mesti dari istri. Baru nanti dia dapat dua hadiah dari suaminya. Apa hadiahnya? Mawaddah warahmah. Ini makna yang sesungguhnya ya. Ini bukan nama perempuan nih, mawaddah warahmah, ini bukan. Itu namanya bahaya kalau itu jadi nama orang gitu ya. Jadi kasus ketentraman dalam rumah itu kadang-kadang hari ini nih nyari ketenangan tuh dalam rumah itu mahal, betul ya. Tidak jamin juga rumah yang besar, kekayaan yang melimpah itu menjamin ketentraman dalam rumah, enggak. Mau di Pondok Indah rumah gede-gede, mewah-mewah. Tapi mall Pondok Indah rame-rame itu di situ. Sering nongkrong orang sampai seharian ada tuh, apalagi ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu sosialita, kok udah ngobrol. Kadang-kadang dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu. Kuat bener. Tuh frekuensi sinyalnya itu lebih dari 4G tuh ya. Kalau ngomong ya Allah dari A sampai Z tuh. Suami kan kalau pulang dari pasar, ini fitrahnya nih ya. Pulang dari pasar, Pak, Bapak dari mana? Dari pasar. Udah, saya begitu. Coba kalau perempuan, Bu, Ibu dari mana? Dari pasar. Iya, lu tadi mana becek habis hujan semalam, mana cabai pada naik, yang namanya sembako, minyak harganya naik. Itu tadi saya beli lipstik tadinya harganya murah, begitu dolar naik itu panjang perempuan tuh. Makanya kelemahan perempuan tuh ada di lisannya. Maka berhati-hatilah wahai para istri terhadap lisan, gitu ya. Karena lisan itu bisa menjadi penyebab Anda mudah masuk surga, tapi lisan juga menjadi penyebab Anda mudah untuk masuk neraka. Hati-hati. Yang keempat, ada ancaman yang menyusahkan hati Nabi SAW. Ancaman itu ada nanti di beberapa ayat itu dari Allah langsung. Artinya, saya berkesimpulan, ayat itu turun dulu, baru kasus Nabi. Ya, jadi ayat itu bukan sebab karena kasus. Ayatnya sudah turun, gitu ya. Kemudian Nabi marah karena bersebab ayat itu turun, maka muncullah sisi kemanusiaan Nabi yang kemudian nanti menjadi hikmah besar bagi umatnya. Baik ya. Yang kelima, ada sikap Nabi yang memiliki adab yang sangat tinggi sekali. Apa itu? Nanti silakan dibongkar di surat At-Tahrim ayat 3-nya itu ya. Bagaimana Nabi kemudian tidak mensiarkan aib istrinya kepada istri yang lain. Ini penting juga gitu ya. Pokoknya ini laki-laki itu dipegang omongannya. Jadi kalau istri punya salah, jangan kemudian suami itu jadi curhatnya ke orang tua. Contohnya kalau kita yang istri cuma satu gitu ya. Ini kan Nabi istrinya banyak gitu ya. Jangan curhatnya malah ke orang tua. Gitu. Kalau curhatnya ke orang tua, pasti yang pertama dibela siapa? Ya suaminya, anaknya kok. Kalau masalah itu terlampau berat, tidak bisa dipikul oleh seorang suami dan dia membutuhkan teman untuk bercerita, maka tempat orang yang pertama itu justru mertuanya. Gitu, mertuanya.
Kalau mertuanya adem, pasti adem. Ya kenapa ya, kok dia kok fulan kok begini, kok istri saya begini. Iya maafin ya, emang anak saya mau begitu. Saya nggak tahu dulu kecilnya mau begitu gitu ya. Dia mah gampang, ntar juga dikasih begini, adem dia mah udah. Tuh kalau ceritanya ke mertua begitu. Tapi kalau ceritanya ke orang tua, kan dari dulu bapak udah bilang, bapak udah gak setuju lu kawin sama dia, tong. Lu kagak ngerti sih, lu ngelawan sama orang tua, dipanasin. Kan lihat tuh kelakuan bini lu sekarang, makin panas nggak? Makin panas suasana rumah tangga dia. Ya jadi sekali lagi, ada kasus apapun, seberat apapun, Nabi tidak pernah mensiarkan pada istri-istri yang lain, gitu ya. Karena itu akan berdampak secara psikologi pada istri yang lain. Ini adab Nabi kepada istrinya. Dan yang keenam, sikap Nabi mengajarkan untuk bisa menerima pandangan satu tradisi. Tradisi yang mana? Yang tadi Umar waktu cerita itu. Kalau suami-suami Mekah itu mendominasi, tapi kalau di Madinah kok istri-istri yang mendominasi? Kemudian Nabi tertawa, Nabi tidak melarang itu. Artinya Nabi membolehkan, boleh aja. Ada suami didominasi oleh istrinya, salah nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sepanjang dia tidak menghilangkan muruah seorang suami di rumah. Misalnya, suami menyadari ada bagian-bagian tertentu yang dia punya kelemahan. Biarlah istri yang menghandle. Itu boleh. Tapi kemudian kalau didominasi, yang ngambil keputusan ini A, yang ngambil keputusan ini B, yang ngambil keputusan semua istrinya, ini nggak benar. Bahwa istri kemudian banyak ngatur suaminya boleh, dalam keadaan tertentu tentu boleh. Ini contohnya Nabi tidak melarang, ya. Baik, ini masalah kasus at-tahrim, ya. Kasus at-tahrim ini sudah 1 jam, 1 jam ya, 1 jam ya, ya udah. Baik, karena ini sudah 1 jam sehingga kita tidak bisa lompat ke kasus yang berikutnya. Ini kasus takhir ya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas. Intinya kasus at-tahrim ini adalah kasus kecemburuan ya. Dimotivasi kasus kecemburuan sampai kemudian menyebar kemarahan pada diri Rasulullah SAW. Nanti kasus at-takhir ini sebenarnya kasus ekonomi. Ya, ketika kalau tidak salah riwayatnya itu selesai perang Khaybar, ya, perang Khaybar. Itu kalau perang Khaybar itu bahkan Aisyah sendiri memberi kesaksian, dapur kami ini tidak ngebul selama 3 bulan berturut-turut. Itu artinya keadaan mereka sangat prihatin. Rumah tangga Nabi itu, istri Nabi prihatin sebelum perang Khaybar. Selesai perang Khaybar, ekonomi Nabi itu naik, gitu ya, karena dapat ghanimah yang besar. Atau juga ada riwayat yang menunjukkan selesai perang Bani Quraidah. Karena selesai Bani Quraidah, orang Yahudi, Nabi mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Ini ada 2, ya bukan 2, bahkan lebih dari 3 riwayat yang kapan sebenarnya kejadian at-takhir ini. Sampai kemudian Nabi muncul di antara istri begitu hartanya sudah banyak. Tapi Nabi tidak menaikkan jatah uang belanja istrinya. Justru Nabi malah bersedekah banyak-banyak kepada orang lain. Ini kelebihan Nabi SAW. Nabi itu adalah orang yang paling ringan tangannya, paling dermawan. Dan lebih dermawan Nabi seperti angin yang berhembus ketika memasuki bulan Ramadan. Gitu. Dan ini kasus itu sebenarnya. Jadi mereka minta jatah, kemudian Nabi kasih takhir. Apa itu takhir? Takhir itu artinya opsi pilihan. Kamu mau saya ceraiin atau kamu memilih Allah dan Rasulnya dengan kehidupan yang apa adanya hari ini. Gitu loh. Ini manajemen ekonomi. Ini penting. Nanti saya akan bahas secara rinci di mana letak Nabi mengatur manajemen ekonomi. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi terlilit hutang, dalam posisi yang sangat sulit ekonominya, apa yang harus dilakukan seorang kepala rumah tangga? Ini penting. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahan, mereka terpengaruh dengan teman-temannya, dengan gaya hidup teman-temannya, sehingga mereka kemudian berusaha untuk ngikutin gaya hidup mereka, padahal mereka nggak mampu. Tapi Nabi tidak menginginkan itu. Baik, para jamaah sekalian, itu sekelumit kisi-kisi saja, supaya nanti besok begitu kita lanjutkan kajian, kita tidak terlalu meraba-raba pembahasannya.
Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, saya sedikit buka untuk tanya jawab seputar yang saya sampaikan atau mungkin persoalan lain yang berhubungan dengan rumah tangga. Silakan para jamaah sekalian, mau di chat silakan atau mau langsung voice silakan. Kalau cukup saya share ayat-ayatnya dulu, Ibu ya. Nanti atau bapaknya saya share ayat-ayatnya dulu. Silakan Mas. Ayat-ayatnya nanti untuk kita bahas. Nah ini ya. Ini silakan Ibu catat nanti atau Bapak catat ayatnya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas, kita akan kaji. Sudah? Lanjut Mas. Nah, Quran surat, nah intinya sih ini nih ya. Surat Al-Ahzab ayat ke-28. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini nanti kita bahas juga ayat lanjutannya dari Al-Ahzab. Nah, jika kamu katakan, nah ini ya. Ayat keempatnya ini surat At-Tolak. Surat ke-65 ayat ke-7. Ini pembahasan lanjutannya aja. Menurut kemampuannya dan orang mensempitkan rezekinya. Jadi baik ya. Ini ayat-ayat yang insya Allah di dalam pembahasan at-takhir atau memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi yang lain, dan ini sangat efektif kok. Sampai hari ini para suami bisa menerapkan apa yang dilakukan Nabi jika keadaan-keadaannya memang sudah sampai pada posisi yang genting. Tentu kita tidak berharap problem yang berat seperti ini gitu ya, bukan. Artinya kita mesti menyiapkan peta, menyiapkan bekal supaya begitu terjadi sesuatu itu pada kita, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah, kita tidak seperti gelap mata sampai kita lupa bahwa kita punya Allah, kita punya Nabi, kita punya suri teladan yang sangat lengkap dalam mengajarkan kita banyak hal dalam rumah tangga. Baik, itu saja mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, kakak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan jazakallah khair, jazakumullah khair sudah berkenan mengisi waktu luangnya untuk kita bincang bersama terkait dengan sirah nabawiyah tematik yang kita mengusung tema tentang 3 problematika berat dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca istighfar kepada Allah dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu mau melihat kisah tadi, ibu bisa cek di dalam kitab Sirah Nabawiyah ini. Dalam kitab Sirah Nabawiyah ini judulnya Sirah Nabawiyah Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, ini yang Arabnya, yang terjemah Indonesia insya Allah sudah ada, judul Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Allahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.